Video sebelumnya kita baru membahas tentang hukum termodinamika yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan di hukum termodinamika yang kedua. Nah, jadi di hukum termodinamika kedua ini kita membahas tentang kespontanan reaksi. Jadi reaksi itu ada reaksi spontan dan tidak spontan. Jadi kalau reaksi spontan itu adalah reaksi yang berjalan dengan sendirinya tanpa memberikan energi dari luar. Jadi dia bisa terjadi dengan secara alamiah, ya. Nah, sedangkan reaksi tidak spontan adalah reaksi yang berjalan dengan tambahan energi dari luar. Jadi dia harus butuh diberikan effort dari luar agar dia bisa bereaksi, ya. Nah, itu konsep spontan dan tidak spontan. Nah, sebenarnya kita bisa meramalkan kespontanan reaksi hanya dengan entalpi saja yang di kemarin. Cuman itu kurang spesifik, ya. Oke, di sini syarat kespontanan reaksi itu adalah delta H-nya minus, itu pasti spontan. Nah, kalau delta H-nya positif, dia bisa spontan, bisa tidak spontan. Nah, reaksi bisa spontan kalau dia delta H-nya positif adalah dia delta S-nya juga positif. Jadi, kayak diulang ya. Jadi, kesempatan reaksi itu bisa ditinjau dari delta H saja, cuman dia tidak pasti karena belum cukup untuk menyatakan dia tuh spontan. Nah, jadi kalau delta H-nya negatif tuh dia udah pasti spontan. Nah, kalau delta H-nya positif itu bisa spontan, bisa tidak spontan. Nah, delta H positif ini dia kalau spontan delta S-nya positif. Delta S-nya positif juga. Dan kalau dia tidak spontan, delta S-nya negatif. Nah, delta S itu apa? Kita bahas di sini. S itu adalah entropi. Ya. Nah, entropi itu adalah ukuran keacakan atau ketidakberaturan dari suatu sistem. Jadi semakin dia bendanya tidak beratur atau semakin dia acak gitu, semakin dia mudah bergerak, itu semakin tinggi nilai entropinya. Kayak paham ya maksud entropi di sini apa? Jadi seberapa acak benda itu, seberapa acak suatu sistem. Jadi gimana ya bahasanya? Seberapa tidak beraturnya suatu sistem atau seberapa mudah bergeraknya suatu sistem. Nah, kasarnya gitu. Kayak rumusnya itu adalah delta S sama dengan delta S produk dikurangi delta S reaktan. Oke. Nah, tadi kalau syarat spontan itu kalau dia delta H-nya positif, dia delta S-nya juga positif. Nah, di sini Nah, di sini delta S positif itu menyatakan nilai entropinya tuh semakin besar atau meningkat. Nah, dia juga memiliki keacakan sistem yang besar juga, ya. Nah, reaksi dia spontan. Gitu ya. Jadi semakin acak atau semakin mudah bergerak atau semakin dia gampang warawiri, dia semakin mudah bereaksi dengan sendirinya, dengan alami. Semakin dia delta S-nya kecil, berarti kebalikannya, semakin tidak spontan. Berarti dia bendanya memiliki lebih rapat. Nah, nilai entropi itu untuk spesies yang sama, untuk zat yang sama, itu diurutkan berdasarkan fasenya nih ya. Jadi delta S yang solid itu entropinya lebih kecil daripada yang liquid. Nah, lebih kecil daripada yang gas. Nah, ilustrasinya gini. Kalau kamu punya 3 buah bendanya tuh sama, cuman dia beda fasenya. Nah, ini bendanya padat tuh dia rapat-rapat ya. Rapat-rapat terus beraturan. Nah, ini dia yang solid. Nah, sedangkan yang liquid itu dia agak renggang. Nah, ini liquid. Dan kalau yang gas dia benar-benar lebih renggang lagi ya. Ini gas. Kalau kalian lihat, semakin rapat dia itu kan entropinya semakin kecil atau semakin tidak beratur. Jadi semakin rapat dia itu semakin sulit untuk bergerak ya. Semakin rapat dia semakin sulit untuk bergerak. Pergerakannya terbatas ya. Sedangkan kalau liquid dia lebih renggang sehingga dia pergerakannya
agak mudah gitu ya. Sedangkan yang gas apalagi. Nah gitu, paham ya? Oke. Nah terus reaksi yang spontan itu delta S-nya positif ya. Nah reaksi yang spontan itu yang delta S-nya positif itu adalah perubahan, bisa ada beberapa perubahan yang pasti delta S-nya positif. Contohnya adalah reaksi dari solid menjadi liquid, terus reaksi liquid menjadi vapors atau gas, terus reaksi pencampuran larutan antara solut tambah solvent menjadi solution, jadi larutan, dan reaksi pada saat penaikan suhu. Jadi pada saat suhu di suhu pertama dan pada saat sistem di suhu kedua itu di mana suhu kedua lebih besar pada suhu pertama. Jadi di saat reaktannya tuh di saat produknya itu suhunya lebih tinggi daripada reaktannya. Nah, dia udah pasti spontan. Gitu ya. Oke, untuk teorinya paham? Kalau teori paham, kita lanjut ke hitungannya. Oke. Nah, di hitungannya ini adalah bunyi hukum termodinamika yang kedua. Nah, bunyi hukum termodinamika yang kedua itu bunyinya entropi semesta akan meningkat secara spontan dan akan tetap nilainya pada saat setimbang. Jadi entropi semesta itu nilainya akan meningkat secara spontan dan nilainya itu tetap saat dia setimbang. Oke, proses kespontanan itu rumusnya adalah delta S semesta sama dengan delta S sistem tambah delta S lingkungan. Nah, rumusnya ini. Nah, delta S semesta ini adalah delta S yang ada di perubahan yang ada di sistem dan lingkungan. Jumlah perubahan entropi yang ada di sistem dan lingkungan ya. Nah, tadi kan pada saat tekanan dan suhunya tetap, nilai Q sama dengan nilai H. Ya. Terus, nah Q lingkungan ini pada saat tekanan dan suhunya tetap, kalori di lingkungan sama dengan kalori di sistem. Nah, tadi kalori di sistem itu sama dengan delta H, berarti bisa kita gantikan dengan delta H ya. Sehingga Q sistem sama dengan delta H. Nah, berarti kalau Q lingkungannya adalah kebalikannya, jadinya minus delta H. Gitu. Nah, sehingga kalau kita mencari delta S sistem itu rumusnya adalah delta H bagi suhu ya. Delta H bagi suhu. Kalau kita mau mencari delta S. Nah, kalau kita mencari delta S sistem, berarti rumusnya delta H sistem dibagi dengan waktu. Ya, karena kan tadi di sini delta karena kita mau cari delta S-nya sistem, berarti delta H-nya sistem juga. Nah, kalau kita mau cari delta S lingkungan dari delta H sistem, berarti tinggal kita tambahin negatifnya. Sehingga delta S lingkungan sama dengan minus delta S sistem dibagi dengan T. Karena kebanyakan yang diketahui itu bukan delta H lingkungannya, tapi delta H sistem. Gitu. Jadi tinggal tambahin minusnya aja. Nah, pada keadaan berikutnya nih, pada keadaan hidrothermal dan reversible, ya, delta S sistem itu rumusnya menjadi N kali R kali ln V2 per V1. Atau kalau kita mau pakai tekanan tinggal dibalik aja. Delta S sistem sama dengan NR kali ln P1 dibagi P2. Ya, dibalik ininya ya. Kalau dia pakai volume gimana, kalau dia pakai tekanan itu gimana? Karena kan volume berbanding terbalik dengan tekanan. Oke. Nah, lanjut ke perubahan entropi standar. Nah, ini tuh sama aja kayak perubahan entalpi standar ya. Mencari delta H F ya, delta H pembentukan. Rumusnya sama aja, delta S sistem sama dengan jumlah N produk dikali S produk dikurangi jumlah N reaktan dikurangi S reaktan.
Nah, satuannya tuh bisa Joule per Kelvin atau Joule Kelvin kali mol atau Joule Kelvin aja. Tinggal menyesuaikan delta S yang ada di data pada soal. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, dicukupkan dulu video hukum termodinamika yang kedua ini. Nanti kita lanjut di hukum termodinamika yang ketiga.